Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Pada mata kuliah Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup kali ini, pada kuliah 11, kita akan mempelajari terkait tentang perhitungan daya dukung daya tampung lingkungan pada jasa ekosistem. Sebelum memulai acara pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Definisi terkait daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, dan juga keseimbangan antar keduanya. Nah, daya dukung lingkungan hidup ini mengandung unsur makna, yakni yang pertama adalah kapasitas penyediaan atau supply, sistem, dan sumber alam. Yang kedua, jumlah kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya atau demand. Yang ketiga adalah cukup, harmonis, dan minim dampak negatif. Nah, begitu juga dengan daya tampung lingkungan hidup, yakni kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Nah, daya tampung lingkungan hidup ini mengandung unsur makna. Yang pertama adalah kapasitas ambien atau supply. Yang kedua adalah hasil produk dan akses dari suatu kegiatan atau demand. Yang ketiga adalah menampung dan menetralisir. Identifikasi dan pengukuran layanan ekosistem sebagai informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, ini berdasarkan pembahasan terakhir, Rapermen tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ini terbagi menjadi 3, yakni adalah yang pertama, pedoman inventarisasi lingkungan hidup dan penyusunan informasi ekoregion. Yang kedua, pedoman penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dan yang ketiga adalah pedoman pengukuran daya dukung dan daya tampung dengan layanan ekosistem. Nah, rancangan peraturan menteri mengenai daya dukung dan daya tampung dengan hidup versi terakhir dapat diunduh di klhsindonesia.com. Berikut merupakan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, di mana metodologi perhitungan dan pengukuran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yakni ada pendekatan kemampuan kapasitas dan ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua ada pendekatan kemampuan kapasitas biologi wilayah untuk memproduksi sumber daya dan menyerap limbahnya. Yang ketiga menggunakan pendekatan kemampuan layanan ekosistem, dan atau yang keempat adalah pendekatan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pada penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ada pilihan metode perhitungan didasarkan pada yang pertama adalah ketetapan konteks informasi yang dihasilkan dengan kebutuhan penggunaan dan atau pemahaman. Lalu selanjutnya ada ketersediaan data dan juga konsistensi kelanjutan informasi dalam rentang waktu tertentu untuk kepentingan penyusunan kebijakan. Pengukuran dan penyusunan peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Lingkup daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ada 2. Yang pertama, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah dibagi menjadi 3. Ada nasional dan pulau atau kepulauan. Selanjutnya ada provinsi dan atau ekoregion lintas kabupaten atau kota. Serta yang ketiga adalah kabupaten atau kota dan atau ekoregion di wilayah kabupaten kota. Sedangkan lingkup daya dukung dan daya tampung yang lain untuk kegiatan sektor dan atau subjek tertentu ada 4, yakni daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk perkotaan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pemanfaatan ruang tertentu, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk sektor, dan yang terakhir, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk infrastruktur. Tahapan dan metode pengukuran penyusunan peta daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah melakukan telaah hubungan pengaruh antara karakteristik ekoregion dan pola pemanfaatan ruang existing terhadap tingkat layanan lingkungan hidup yang diberikan. Yang kedua, melakukan proses tumpang susun peta baseline layanan ekosistem berbasis ekoregion dengan peta kondisi existing layanan ekosistem yang berbasis tutupan lahan. Selanjutnya yang ketiga, menganalisis perhitungan atas nilai atau skor masing-masing dengan mengikuti persamaan yang diturunkan dari hasil telaah hubungan
pengaruh antara karakteristik ekoregion dan pola pemanfaatan ruang existing terhadap tingkat layanan lingkungan hidup yang diberikan. Selanjutnya yang terakhir adalah menampilkan informasi yang dihasilkan dalam bentuk hierarki ordinal, angka skor atau indeks yang mewakili penilaian kualitatif secara spasial dalam bentuk peta. Gambar berikut merupakan mekanisme penyusunan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Ada 5 tahap yang ditampilkan di sini. Yang pertama adalah inventarisasi lingkungan hidup guna untuk mendapatkan informasi sumber daya alam dan kondisi ekosistem. Selanjutnya ada menyusun informasi ekoregion untuk mengetahui informasi karakteristik ekoregion. Tahap ketiga yakni analisis spasial tahap 1, sehingga akan memperoleh identifikasi jenis dan kondisi layanan ekosistem. Selanjutnya, tahap keempat adalah analisis model atau pertimbangan ahli untuk mengetahui pengukuran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selanjutnya, pada tahap kelima yakni ada analisis spasial tahap 2, sehingga nanti akan menghasilkan peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Tahap pertama adalah inventarisasi lingkungan hidup untuk mengetahui informasi sumber daya alam dan kondisi ekosistem. Data yang harus dibutuhkan yakni inventarisasi sumber daya alam dan juga inventarisasi ekosistem. Nah, pada inventarisasi sumber daya alam, yang dibutuhkan adalah neraca sumber daya alam lingkungan hidup, profil keanekaragaman hayati. Yang ketiga adalah hasil pemantauan kualitas lingkungan. Nah, dari sini kita akan mengetahui informasi sumber daya alam. Yang pertama ada potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, dan juga konflik dan penyebabnya. Nah, data 2 yang kita cari adalah inventarisasi ekosistem. Data yang dibutuhkan untuk mengetahui inventarisasi ekosistem yakni update dan delineasi peta RBI atau tutupan lahan. Yang kedua, inventarisasi lapangan. Dari kedua data tersebut, kita dapat mengetahui yang pertama keberadaan, yang kedua lokasi, yang ketiga perkiraan luas, dan yang keempat adalah karakteristik. Nah, selanjutnya data dari inventarisasi sumber daya alam dan inventarisasi ekosistem akan dibuat peta informasi ekosistem dan sumber daya alam. Diagram penyusunan ekoregion. Penyusunan informasi ekoregion pada langkah kedua untuk mengetahui informasi karakteristik ekoregion. Data yang perlu dicari mengenai informasi klasifikasi ekoregion adalah updating dan pendetailan peta ekoregion nasional pada skala yang sesuai. Nah, ini cara yang dilakukan adalah klasifikasi ekoregion dan delineasi satuan kelas ekoregion, di mana pada informasi klasifikasi ekoregion akan dilakukan identifikasi layanan ekosistem yang dilakukan dengan cara modeling bila memungkinkan atau bisa dilakukan dengan pendapat ahli, sehingga menghasilkan informasi layanan ekosistem berbasis ekoregion. Langkah ketiga yakni analisis spasial tahap 1 untuk mengetahui identifikasi jenis dan kondisi layanan ekosistem. Data yang diperlukan untuk mengidentifikasi jenis dan kondisi layanan ekosistem yakni ada 2. Yang pertama, identifikasi baseline atau variabel kontrol. Yang kedua, ada identifikasi kondisi existing atau variabel bebas. Pada identifikasi baseline atau variabel kontrol, yang perlu dilakukan adalah informasi layanan ekosistem berbasis ekoregion dengan memberikan ukuran yang bersifat ordinal, sehingga akan menghasilkan baseline layanan ekosistem. Pada identifikasi kondisi existing pada variabel bebas, hal yang perlu dilakukan adalah informasi tutupan lahan dan pemanfaatan ruang dengan memberikan ukuran yang bersifat ordinal, sehingga kondisi layanan ekosistem
existing dapat kita peroleh. Diagram alir analisis untuk pengukuran dan penyusunan peta DDTLH yang keempat, yakni analisis model atau pertimbangan ahli dengan cara pengukuran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal yang perlu dilakukan adalah menganalisis hubungan pengaruh antara baseline layanan ekosistem dan juga kondisi layanan ekosistem existing. Nah, analisis hubungan pengaruh tadi di overlay sehingga menghasilkan pada langkah kelima, yakni analisis spasial tahap kedua dengan pembuatan peta daya dukung dan daya tampung. Hasil overlay pada analisis hubungan pengaruh tadi memberikan ukuran yang bersifat ordinal, sehingga akan menghasilkan peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tematik. Inventarisasi lingkungan hidup dan penyusunan informasi ekoregion. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup yang mencangkup inventarisasi data sumber daya alam dan ekosistem serta penyusunan informasi spasialnya serta penyusunan informasi ekoregion yang mencangkup identifikasi karakteristik ekoregion dan penyusunan peta klasifikasi ekoregion dengan skala yang sesuai. Pada inventarisasi sumber daya alam yang dibutuhkan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup spasial, profil keanekaragaman hayati daerah, dan juga mengukur kriteria baku kerusakan untuk produksi biomasa, sehingga dilakukan survei lapangan terkait potensi dan ketersediaan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, bentuk kerusakan, dan juga konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Inventarisasi ekosistem. Interpretasi hasil penginderaan jauh dan atau survei lapangan untuk memperdalam tutupan lahan. Lalu melakukan delinasi pada sebaran ekosistem. Melaksanakan inventarisasi ekosistem penting atau esensial atau strategis sehingga menghasilkan keberadaan ekosistem, lokasi ekosistem, luas ekosistem yang diterangkan dalam perkiraan luas ekosistem dalam satu kesatuan fungsional yang utuh per lokasi dan menghasilkan karakteristik ekosistem yang mencakup karakteristik fisik seperti bentuk, struktur, susunan, maupun fitur-fitur khas yang dimiliki. Contohnya pada ekosistem kars memiliki fitur goa, ponor, ceruk, sungai bawah tanah, dan lain sebagainya. Karakteristik biologi seperti jenis biota yang dimiliki. Karakteristik kimia penting yang perlu diketahui. Yang terakhir adalah karakteristik sosial budaya. Penyusunan informasi ekoregion. Ekoregion adalah wilayah geografi yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam lingkungan hidup. Ini menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 29. Ekoregion nasional dengan skala 1:500.000. Memuat informasi yakni kesatuan morfologi bentuk permukaan bumi dan juga morfogenesa yakni bentang lahan. Identifikasi jenis dan kinerja layanan ekosistem. Identifikasi karakter dasar ekoregion sebagai basis pengukuran atau baseline, dan identifikasi kondisi existing, tutupan lahan dan pemanfaatan ruang sebagai komponen yang diukur. Persyaratan dasar dapat dilakukannya pengukuran dan penyusunan peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan dilakukan dengan cara analisis spasial. Berikut merupakan jenis-jenis layanan ekosistem. Ada 4, yakni fungsi penyedia, seperti penyedia air bersih, pangan, bahan baku mentah, sumber energi, sumber daya obat-obatan, sumber daya genetik. Yang kedua, ada fungsi pengatur, yakni pengatur iklim lokal, kualitas udara, penyerap karbon, pemurnian air, pengurai limbah atau sampah, dan lain sebagainya.
Jenis layanan ekosistem ketiga, yakni fungsi sosial budaya, adalah manfaat estetika dan seni budaya, spiritual, sense of place and home, heritage, edukasi dan pengetahuan, rekreasi dan kenyamanan, serta penyangga infrastruktur dan juga pariwisata. Lalu yang fungsi keempat adalah fungsi pendukung primer, yakni habitat spesies, pelindungan plasma nutfah dan kahati, pemeliharaan sumber daya genetik, penyedia hara, dan lain sebagainya. Lingkup layanan ekosistem. Pada klasifikasi layanan ekosistem fungsi penyediaan pangan, contohnya adalah pangan, makna operasional adalah hasil laut, pangan dari hutan, yakni tanaman dan hewan, hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, dan juga hasil peternakan. Di mana implementasi saat ini pada fungsi penyediaan pangan didata sebagai bagian dari neraca sumber daya alam dan sejenisnya. Fungsi penyediaan air bersih, makna operasionalnya, penyediaan air dari tanah termasuk kapasitas penyimpanannya, penyediaan air dari sumber permukaan. Implementasi saat ini ada dua, didata sebagai bagian dari neraca air atau sejenisnya. Yang kedua, lazimnya juga dihitung kapasitas sebagai daya dukung air. Selanjutnya, pada fungsi pengaturan, ada pengaturan iklim, makna operasionalnya pengaturan suhu, kelembapan dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon. Implementasi saat ini di breakdown ke dalam pendataan terkait tutupan lahan. Selanjutnya menjadi bagian dari perhitungan MRV GRK. Nah, pada fungsi pengaturan yang lain seperti pengaturan tata aliran air dan banjir, makna operasionalnya adalah untuk siklus hidrologi serta infrastruktur alam untuk menyimpan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air. Implementasi saat ini di breakdown ke dalam pendataan terkait tutupan lahan, bagian dari pendataan bencana, bagian dari pendataan kerusakan ekosistem, dan juga bagian dari neraca air dan daya dukung air. Lingkup layanan ekosistem selanjutnya pada klasifikasi layanan ekosistem fungsi budaya yakni spiritual dan warisan leluhur. Makna operasionalnya ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah, peninggalan leluhur. Nah, implementasi saat ini di breakdown ke dalam pendataan terkait dinamika kependudukan dan sosial budaya. Untuk klasifikasi layanan ekosistem pada fungsi pendukung, yakni pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan, makna operasionalnya kesuburan tanah. Implementasi saat ini adalah bagian dari pendataan sistem lahan dan juga merupakan bagian dari pendataan geomorfologi. Identifikasi basis pengukuran atau baseline. Informasi layanan ekosistem berbasis ecoregion ditetapkan sebagai basis pengukuran atas dasar ada dua. Yang pertama, karakteristik ecoregion ini bersifat relatif tetap dalam rentang waktu perencanaan yang jangka panjang. Yang kedua, layanan ekosistem yang teridentifikasi menggambarkan kapasitas alami dasar yang sangat relevan diacu apabila akan dilaksanakan pemulihan atau pengembalian fungsi. Identifikasi basis pengukuran layanan ekosistem. Yang pertama adalah menetapkan jenis layanan ekosistem yang akan diukur, seperti kebutuhan pengguna atau pengambil keputusan, ketersediaan data, kesamaan kategori informasi yang diukur pada wilayah sekitarnya atau yang relevan terkait, maupun yang diukur rutin dari waktu ke waktu. Selanjutnya, melakukan perbandingan komparatif bagi setiap jenis layanan ekosistem pada setiap kelas ecoregion. Yang ketiga, menetapkan hierarki penilaian ordinal dan besaran rentang nilai, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Yang keempat, memberikan nilai kepada setiap kelas ecoregion.
Berikut merupakan hierarki penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di berbagai tingkatan. Pada skala nasional, pendekatannya adalah kapasitas suplai fungsi ekosistem dengan keluaran indeks kinerja layanan, sehingga kontribusi informasinya adalah indikasi keunggulan komparatif daerah. Untuk skala pulau atau provinsi, dengan pendekatan kapasitas suplai layanan ekosistem pada satuan wilayah fungsi berbasis ekosistem. Dengan keluaran indeks kinerja layanan dengan kontribusi informasi indikasi keunggulan komparatif daerah, dan pada keluaran yang lain, ambang toleransi berfungsinya ekosistem memiliki kontribusi informasi indikasi kemampuan suplai layanan ekosistem. Begitupun dengan skala provinsi atau kabupaten atau kota, dan juga pada skala kabupaten atau kota, atau lokal atau tapak, memiliki perbedaan pada pendekatan, keluaran, dan juga kontribusi informasi. Nah, pada tabel berikut merupakan hierarki perhitungan daya dukung. Untuk skala informasi makro, yakni 1:1 juta sampai dengan 1:500.000. Unit analisisnya ekoregion pulau, implikasinya kebijakan nasional, parameternya bentang lahan morfogenesa, konsep atau metode, nilai indeks bentang lahan terhadap jasa ekosistem, aspek pengaturannya adalah arah pembangunan, data, peta ekoregion Indonesia dengan skala 1:500.000. Untuk meso 1:250.000. Unit analisisnya adalah daerah aliran sungai, implikasi kebijakannya provinsi. Parameter yang digunakan ada 2, bentang lahan dan tutupan lahan, di mana pada konsep atau metode bentang lahan ini merupakan nilai indeks bentang lahan terhadap jasa ekosistem, sehingga menghasilkan aspek pengaturan arah pembangunan, sehingga datanya adalah peta ekoregion Indonesia, bentang lahan yang didetailkan skala 1:250.000. Untuk parameter tutupan lahan, nilai indeks tutupan lahan terhadap jasa ekosistem, aspek pengaturannya adalah pembatasan kegiatan. Datanya adalah peta tutupan lahan Indonesia dengan skala 1:250.000. Begitupun dengan mikro, yakni 1:100.000 sampai dengan 50.000. Unit analisisnya land use atau ekosistem. Implikasinya kebijakan, ada 3 parameter di sana, bentang lahan atau morfogenesa, tutupan lahan, dan ditambah lagi dengan tekanan dan dampak akibat kegiatan sektor. Penyusunan informasi daya dukung nasional terdiri dari 5 ekoregion pulau besar dan 2 ekoregion kepulauan dengan skala informasi 1:500.000. Input datanya ada 2, peta ekoregion skala 1:500.000 dan juga peta tutupan lahan dengan skala 1:500.000. Jenis ekosistemnya ada penyedia air baku, penyedia pangan, pengaturan tata air dan banjir, pengatur iklim, dan juga penyedia habitat. Diperlukan panel pakar dan juga analisis pair risk comparison atau bobot. Yang terakhir menggunakan analisis GIS. Pada ekoregion skala 1:500.000, bentang lahan yakni morfologi dan morfogenesa. Pada morfologi dibagi menjadi daratan, perbukitan, dan juga pergunungan. Untuk morfogenesa dibagi menjadi fluvial, lacustrine, marine, aeolian, vulkanik, struktural, denudasional, solusional atau karst, glasial, organik atau gambut dan koral, serta antropogenik. Pada tabel berikut, kita bisa mengetahui perbedaan pada ekoregion skala 1:500.000 dengan ekoregion skala 1:250.000. Contohnya, pada ekoregion skala 1:500.000 kita bisa mengetahui dataran fluvial, sedangkan pada ekoregion skala 1:250.000 bisa dilihat lagi dataran aluvial, dataran fluvio-vulkanik, dan juga dataran fluvio-marin. Salah satu contoh lagi pada ekoregion skala 1:500.000 yakni dataran marin,
Sedangkan pada ekoregion skala 1/250.000 kita bisa melihat perbedaannya pantai atau shore dan pesisir atau coast. Proses pembuatan peta indikasi dia dukung lingkungan hidup nasional. Metodenya menggunakan land use base plus ecoregion based proxy dan juga penegakannya menggunakan jasa ekosistem atau MEA. Nah, berikut dicontohkan ada 3 peta ecoregion 1/250.000 pada tahun 2012, peta tutupan lahan 1/500.000 pada tahun 2014, dan juga menggunakan peta rupa bumi BIG 1/250.000 tahun 2013. Lalu kemudian menggunakan metode pairwise comparison, yaitu membandingkan satu persatu antar karakter lahan dan antar tutupan lahan, mana yang paling tinggi dalam menyediakan suatu jasa ekosistem. Nah, scoring dilakukan oleh 7 pakar. Nah, kemudian hasil scoring ecoregion dan tutupan lahan ini digabung dengan rumus berikut ini. IJE sama dengan akar IJE Eco dikali IJE LC dibagi dengan maksimal penjumlahan dari perakaran IJE Eco dan juga dikalikan dengan IJE LC. Nah, sehingga dibuatlah peta indikasi dia dukung lingkungan hidup nasional dengan skala informasi 1/500.000. Scoring dilakukan oleh 7 pakar dan juga ditambahkan dengan metode pairwise comparison, yaitu membandingkan satu persatu antar karakter lahan dan antar tutupan lahan, manakah yang paling tinggi dalam menyediakan suatu jasa ekosistem. Sehingga pada peta ecoregion 1/250.000 pada tahun 2012 ditambah dengan peta rupa bumi BIG 1/250.000 pada tahun 2013, lalu dibandingkan dengan peta tutupan lahan 1/500.000 pada tahun 2014. Berikut merupakan peta ecoregion cekungan Bandung. Nah, ini menampilkan berasal dari peta ecoregion 1/250.000 pada tahun 2012 dioverlaykan dengan peta rupa bumi BIG dengan skala 1/250.000 pada tahun 2013. Nah, dari sini kita bisa mengetahui sebagai peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada skala 1/150.000 ecoregion Jawa, yakni kita bisa mengetahui curah hujannya, dataran vulkanik, pegunungan vulkanik, perbukitan struktural, perbukitan vulkanik, dan juga dataran fluvial Jawa. Berikut merupakan peta baseline daya dukung jasa penyedia bahan pangan cekungan Bandung. Dengan skala 1/150.000, kita bisa mengetahui pada jasa penyedia bahan pangan yang rendah, di sini ditunjukkan pada warna hijau muda, untuk sedang itu hijau, dan tinggi dengan warna hijau yang lebih pekat. Contoh peta baseline daya dukung jasa penyedia dan penyimpanan air bersih cekungan Bandung, kita juga masih bisa melihat dari legendanya. Untuk jasa penyedia dan penyimpanan air bersih yang rendah, ini diketahui pada biru yang lebih muda, lalu sedang adalah biru, dan juga biru dengan warna yang lebih pekat merupakan jasa penyedia dan penyimpanan air bersih yang lebih tinggi. Berikut merupakan peta baseline daya dukung jasa pengaturan iklim pada cekungan Bandung. Kita bisa mengetahui dari legendanya, pada kawasan dengan warna ungu yang lebih muda, ini jasa pengaturan iklimnya rendah. Untuk yang ungu saja itu merupakan jasa pengaturan sedang, sedangkan untuk berwarna ungu yang lebih pekat merupakan dia dukung jasa pengaturan iklim yang tinggi. Merupakan peta tutupan lahan cekungan Bandung yang ditambahkan dengan peta tutupan lahan 1/500.000 pada tahun 2014. Dengan skala 1/150.000, kita bisa mengetahui pada legendanya ternyata untuk warna hijau yang pekat ini merupakan hutan lahan basah, kemudian untuk
Hijau terang merupakan hutan lahan kering. Untuk yang berwarna ungu ini adalah ladang, tegal, dan lain sebagainya. Untuk yang warna merah merupakan lahan terbangun. Untuk yang warna abu-abu adalah lahan tidak terbangun dan lain sebagainya. Pada tabel berikut ini merupakan perbedaan skala pada 1:500.000 dengan skala 1:250.000 pada penutupan lahan. Jika kita bisa mengetahui berikut ini, sawah pada 1:500.000 ternyata pada 250.000 ini merupakan lebih detail lagi, yakni tanaman semusim lahan basah. Seperti misalnya pada skala 1:500.000, yakni adalah lahan terbangun, ternyata didetailkan lagi pada 1:250.000, yakni bangunan pemukiman atau campuran, dan juga ada bangunan bukan pemukiman. Berikut ini merupakan tabel hasil panel pakar untuk ekoregion skala 1:500.000, yakni bentang lahan. Kita bisa mengetahui ekoregion 1:500.000, yakni dataran fluvial, dataran vulkanik, perbukitan vulkanik, dan lain sebagainya, dengan jenis ekosistem, fungsi penyediaan, fungsi pengatur, fungsi budaya, dan juga fungsi pendukung. Di sini ada beberapa penilaiannya atau scoring yang dilakukan oleh pakar-pakar tersebut. Ini merupakan tabel pada hasil panel pakar untuk ekoregion skala 1:500.000 terhadap penutupan lahan. Yakni ada jenis penutupan lahan sawah, ladang tegal huma, perkebunan, hutan lahan kering, dan lain sebagainya, dengan berbagai jasa ekosistem, fungsi penyediaan, fungsi pengatur, fungsi budaya, dan juga fungsi pendukung terhadap berbagai nilai skor yang ada. Nah, tabel berikut merupakan berbagai macam karakteristik morfogenesa paling utama dan juga karakteristik layanan lingkungan paling utama pada berbagai ekoregion pulau. Seperti contohnya pada ekoregion Sumatera, yakni karakter morfogenesa paling utama yakni dipengaruhi proses vulkanik atau letusan Gunung Merapi, struktural yakni pengangkatan dan lipatan, dan juga fluvial aliran sungai, serta beriklim tropika basah dan banyak memiliki dataran organik atau gambut. Sedangkan karakter layanan lingkungan paling utama pada ekoregion Pulau Sumatera yakni penyediaan air, pembentuk hara, produksi pangan, habitat spesies yang beragam, pengendali bencana, penyerapan gas di udara. Nah, ini berbeda dengan contohnya pada ekoregion Pulau Kalimantan. Karakter morfogenesia paling utama yakni dipengaruhi proses denudasional, fluvial, gambut, dan marin, dengan perbukitan dan pegunungan berasal dari proses vulkanik tua. Nah, untuk karakter layanan lingkungan paling utama pada ekoregion Pulau Kalimantan yakni mengatur tata air, penyedia energi, habitat spesies, penetralisir limbah, dan juga penyerap karbon di udara. Tabel berikut juga merupakan masih sama tabel ekoregion pulau dengan karakteristik morfogenesa paling utama dan juga karakter layanan lingkungan paling utama. Contohnya pada Pulau Papua, ekoregion Pulau Papua memiliki karakteristik morfogenesa paling utama yakni berada di atas lempeng Australia yang sebagian besar merupakan dataran marin dan rawa gambut, serta pegunungan struktural yang kaya mineral. Iklimnya basah sehingga air melimpah, namun tanahnya relatif miskin hara karena intensifnya pelapukan batuan vulkanik tua. Sedangkan pada karakter layanan lingkungan paling utama, pada Pulau Papua yakni habitat spesies, regulasi air, penyedia energi, produksi pangan, dan juga pengendali bencana. Contoh perbandingan komparatif layanan ekosistem berdasarkan karakteristik ekoregion. Kelas ekoregion dataran organik gambut, layanan penyedia air bersihnya merupakan penyedia air berkapasitas sangat tinggi. Layanan pemurnian airnya berkapasitas tinggi dalam menampung dan mengolah air tercemar secara alami. Layanan penyedia haranya memiliki kapasitas cukup menyimpan hara, dan layanan pemeliharaan kesuburan tanahnya tanah kurang subur. Sedangkan pada dataran fluvial, layanan penyedia air bersih merupakan penyedia air bersih berkapasitas tinggi. Layanan pemurnian air, sistem air permukaan di wilayahnya berkapasitas tinggi mengolah air tercemar. Layanan penyedia hara memiliki kapasitas tinggi menyimpan hara. Layanan pemeliharaan kesuburan tanah, tanahnya subur, begitupun dengan dataran marin.
Yang terakhir, contoh penilaian layanan ekosistem per kelas ekoregion. Gimana kelas ekoregion dataran organik gambut, layanan penyedia air bersih ini sangat tinggi dengan skornya 95. Layanan pemurnian airnya tinggi dengan skor 75. Layanan penyedia haranya sedang dengan skor 45. Dan juga layanan pemeliharaan kesuburan tanahnya rendah dengan skor 20. Untuk kelas ekoregion dataran fluvial, layanan penyedia air bersih tinggi, skornya 75, layanan pemurnian airnya tinggi dengan skor 75, layanan penyedia hara tinggi, skornya 75, dan layanan pemeliharaan kesuburan tanahnya tinggi dengan skor 65. Begitupun dengan dataran marin. Terima kasih telah mengikuti kelas pertemuan ke-11 daya dukung daya tampung lingkungan hidup dengan temanya perhitungan daya dukung daya tampung lingkungan hidup dengan jasa ekosistem. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.